Oke, halo semuanya. Yuk kita mulai petualangan kita hari ini. Kita bakal menyelam jauh ke dalam kekayaan budaya Indonesia yang, wah, luar biasa banget. Dari Sabang sampai Merauke, kita akan lihat gimana ribuan pulau ini membentuk jiwa sebuah bangsa. Coba dibayangin, ada lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang Katulistiwa. Itulah Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, setiap pulau bahkan setiap teluk dan lembahnya itu jadi panggung sendiri buat lahirnya tradisi yang unik. Geografi yang super unik inilah yang jadi resep utama keragaman kita. Dan disinilah letak keindahan Indonesia. Kita ini satu bangsa yang bersatu, tapi di dalamnya ada ribuan dunia yang berbeda-beda. Masing-masing punya warnanya sendiri, suaranya sendiri, cita rasanya sendiri. Kalau digabung, jadilah sebuah mozaik yang benar-benar bikin takjub. Jadi pertanyaannya, gimana sih geografi bisa membentuk jiwa sebuah negara? Kalau di Indonesia, jawabannya itu ada di lautan. Lautan yang misahin ribuan pulau ini ternyata bukan penghalang loh. Justru sebaliknya, lautan jadi jembatan yang menghubungkan kita dan melahirkan tradisi-tradisi yang gak kehitung jumlahnya. Keragaman ini tuh bukan cuma konsep di buku pelajaran ya. Keragaman ini hidup, nyata, ada dalam setiap benda yang kita lihat, setiap makanan yang kita cicipi, dan setiap irama yang kita rasakan. Mulai dari sebilah keris sampai semangkuk rendang, semuanya itu cerminan karakter masyarakat dan kekayaan alam di sekitarnya. Oke, hari ini kita akan menjelajahi 5 pilar utama warisan budaya Indonesia. Senjata, makanan, tarian, lagu daerah, dan alat musik tradisional. Perjalanan kita akan kita mulai dari ujung barat Nusantara, tempat di mana banyak peradaban besar di Indonesia bermula. Nah, perhentian pertama kita adalah Sumatera dan Jawa. Ini dia dua pulau raksasa yang jadi jantungnya populasi dan sejarah Indonesia. Disinilah beberapa kebudayaan paling berpengaruh di Nusantara lahir dan tumbuh besar. Coba lihat ini, luar biasa banget kan? Di Aceh ada rencong yang gagah dan tari saman yang super energik. Itu loh tarian yang saking kompaknya sampai nggak butuh musik. Geser dikit ke Sumatera Barat, ada rendang yang enaknya udah diakui dunia. Terus kita seberang ke Jawa, di sana ada keris yang agung dan reok yang mistis. Beda banget kan tiap provinsi? Ngomongin rendang, ini tuh bukan sekedar makanan enak, tapi ada filosofinya. Proses masaknya yang lama, berjam-jam, dan butuh kesabaran itu cerminan dari karakter orang Minangkabau, bijaksana, tulus, dan penuh perhitungan. Jadi pas kita makan rendang, kita nggak cuma lagi makan enak, tapi juga lagi mencicipi kearifan lokal. Keris dan celurit, keduanya sama-sama dari tanah Jawa, tapi ceritanya beda 180 derajat. Keris itu simbol keagungan, spiritualitas, status para bangsawan. Sementara celurit itu simbol kerja keras, alat praktis para petani buat bertahan hidup. Keduanya ada di pulau yang sama, ini nunjukin betapa kayanya filosofi hidup di sini. Oke, sekarang kita berlayar lebih ke timur ya. Kita menuju jantungnya Indonesia yang lebih liar, Kalimantan dan Sulawesi. Dua pulau raksasa ini nyimpen harta karun budaya yang gak ada duanya. Dan di sini kita disambut oleh dunia yang rasanya beda lagi. Di Kalimantan, ada Mandau, senjata sakti suku Dayak yang melegenda. Di Sulawesi, ada badik, pusaka yang jadi simbol kehormatan. Dan jangan lupa makanannya. Ada bubur pedas yang bikin nagih, sampai tinutuan yang kaya rasa dan sehat banget. Coba deh perhatiin detail Mandau ini. Setiap ukiran di bilahnya itu punya cerita. Cerita tentang seni, tentang kepercayaan, dan tentang perjuangan hidup di tengah hutan lebat Kalimantan. Ini bukan cuma senjata, ini adalah jiwa masyarakat Dayak yang terukir di sebilah baja. Keren banget ya? Dari tari saman yang gerakannya cepat, sampai tari kecak yang dramatis, setiap gerakan dalam tarian tradisional kita itu sebenarnya lagi bercerita. Ada cerita tentang perang, panen, cinta, dan kehidupan sehari-hari. Tarian itu cara nenek moyang kita nurunin sejarah dan kearifan mereka. Pertanyaannya, kita sekarang masih bisa baca cerita di balik gerakan-gerakan itu nggak? Perjalanan kita hampir selesai, tapi petualangannya belum usai. Justru kita akan ke bagian yang paling eksotis dan misterius, gugusan kepulauan di timur, yaitu Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Siap-siap terpesona ya? Di timur ini keragaman budaya Indonesia benar-benar mencapai puncaknya. Coba dibayangin, kita bisa dengerin alunan gamelan yang magis di Bali, terus nonton tari kecak yang hipnotis dengan paduan suara cak-caknya. Kita juga bisa dengerin petikan sasando yang suaranya kayak dari surga di NTT, atau nonton gagahnya tari caci. Terus di Maluku dan Papua, kita cicipi papeda yang unik sambil ngerasain semangat tarian perang yang bikin merinding. Sasando ini bukti nyata gimana alam dan seni itu bisa nyatu dengan sempurna.
Dibuat dari bambu dan daun lontar, alat musik dari Nusa Tenggara Timur ini ngeluarin suara yang merdu banget, seolah-olah bukan dari dunia ini. Ini sebuah mahakarya yang lahir dari kearifan lokal dalam memanfaatkan apa yang alam sediakan. Papeda di timur, nasi di barat. Perbedaan makanan pokok ini bukan cuma soal selera loh, tapi juga cerminan cara hidup. Papeda, yang biasanya dimakan bareng-bareng dari satu wadah, itu simbol kebersamaan dan gotong royong. Sementara nasi di barat, yang jadi pusat dari segala lauk, menunjukkan betapa pentingnya pertanian dalam peradaban. Jadi, apa yang kita makan itu beneran ngebentuk siapa diri kita. Oke, dari barat sampai ke timur, kita udah lihat sendiri betapa luar biasanya keragaman Indonesia. Setiap pulau, setiap suku punya cita rasanya sendiri. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu benang merah yang kuat banget yang menyatukan kita semua. Semangat keindonesiaan. Jadi ini semua bukan sekedar benda-benda mati. Di balik setiap rencong, setiap tifa, setiap masakan, dan setiap gerakan tarian, itu ada jiwanya. Ada cerita tentang nenek moyang kita, hubungan mereka sama alam, keyakinan mereka, dan perjuangan hidup mereka. Inilah warisan yang harus banget kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini bukan cuma kata-kata indah, tapi ini adalah denyut nadi bangsa kita. Inilah yang bikin Indonesia jadi super istimewa. Kemampuan kita untuk merayakan perbedaan, tapi tetap jadi satu keluarga besar. Dunia terus berubah. Budaya juga pasti ikut beradaptasi. Pertanyaannya sekarang mungkin bukan lagi gimana cara melestarikan budaya, tapi lebih ke gimana kita bisa jadi bagian dari cerita pewarisan budaya ini. Karena pada akhirnya masa depan dari mozaik yang indah tapi rapuh ini ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.